Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun masih tetap daring, ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 3 tentang bersuci dari hadas besar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang haid, ya, di mana haid itu juga kita mempelajari tentang toharoh dan lain-lainnya. Nah, di sini macam-macam bersuci atau toharoh. Toharoh artinya bersih dan suci, ya. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas agar kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci. Keadaan tidak suci pada diri kita sendiri menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita melakukan suatu ibadah, maka kita harus mensucikan diri dulu dengan berwudu atau dengan mandi besar jika kita keluar hadas, ya. Nah, secara umum toharoh dibagi menjadi dua, ya, di mana bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang pertama bersuci dari hadis, yang kedua bersuci dari hadas. Ini merupakan jenis toharoh, ya, secara umumnya. Yang pertama kita akan belajar bersuci dari najis. Najis dibagi menjadi 3, ya. Ada najis ringan, najis mukhafafah. Yang kedua najis sedang, najis mutawasithah, dan najis berat, ya, ini najis mughalladzah. Jadi bersuci dari najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasithah, yang ketiga najis mughalladzah. Kita akan membahas dari najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah najis yang kadarnya ringan, ya. Contohnya seperti apa, Bu? Semisal kita punya adik nih, adik bayi, ya, balita. Nah, kemudian mama kita atau ibu kita lupa tidak memakainya pampers, otomatis kan dia pipis, ya. Dia pipis dan pipis itu mengenai kita, itu disebut dengan najis mukhafafah. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya cukup mempercikan air yang mengalir, ya. Misal kita kena di bagian telapak tangan, air kencing adik kita, nah itu cukup dibasuh saja, ya. Nah, kemudian najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini adalah najis yang kadarnya sedang, ya, seperti air kencing, kotoran binatang, tinja, nanah, darah, bangkai. Ini merupakan najis mutawasithah yang kadarnya sedang. Bu, bagaimana cara membersihkannya? Cukup anak-anak seperti najis mukhafafah, ya, dipercikan saja air, ya, maka akan suci dari hadas, ya, atau bersuci dari najis. Kemudian yang ketiga najis mughalladzah. Di sini najis mughalladzah adalah najis yang berat, ya. Contohnya seperti apa, Bu? Jika kita terkena atau masuk ke jenis-jenis najis mughalladzah. Najis mughalladzah adalah najis yang berat, ya. Jika kita terkena jilatan anjing dan babi. Jadi anak-anak harus hati-hati jika ada anjing yang mendekati kita, ya.
Jadi kita membersihkannya dengan bagaimana? Nah, sedangkan cara membersihkannya adalah mensucikannya sebanyak 7 kali. Ya, nah itu jadi najisnya itu, jilatannya itu kita bersihkan dengan tanah atau debu. Ya, tanah atau debu. Jadi kita basuh menggunakan tanah dan debu itu sebanyak 7 kali. Dibasuh dia, diambil, kita usap-usap 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai dengan 7 kali. Itu caranya kita mensucikannya. Kemudian baru kita basuh dengan air. Kita langsung saja berwudu agar kita suci dari najis. Seperti itu, ya. Itu tentang najis. Paham ya anak-anak ya? Jadi najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mukhafafah, najis yang ringan. Kemudian mutawassithah, najis yang sedang. Yang ketiga najis mughalladzah, najis yang kadarnya berat. Kemudian yang kedua adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas yakni kita bersuci yang berlaku hanya untuk badan saja, seperti kita berwudu, bertayamum atau mandi besar, ya. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Nah, jadi hadas itu dibagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil di mana kita dapat mensucikannya dengan berwudu atau bertayamum jika tidak ada air. Berwudu atau bertayamum ini dapat kita lakukan jika kita membuang air kecil, membuang air besar, buang angin, kemudian menyentuh kemaluan atau tidur dan lain sebagainya. Ya, itu dapat kita lakukan dengan cara berwudu atau bertayamum. Semisal kita masih dalam keadaan berwudu nih setelah sholat maghrib, tiba-tiba kita tertidur padahal kita ingin melaksanakan sholat isya. Ya, jadi ketika kita terbangun otomatis kita berwudu lagi. Kenapa berwudu lagi? Karena wudu kita itu sudah hilang ketika kita tertidur. Ya, tertidur kita wajib berwudu lagi, kemudian mendirikan sholat isya. Seperti itu. Ya anak-anak ya, paham ya? Jadi kita mensucikan diri dari hadas kecil dengan cara berwudu atau bertayamum. Jika kita membuang air kecil, membuang air besar, membuang angin, menyentuh kemaluan, tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar ini dapat kita lakukan dengan mandi besar. Kemarin anak-anak sudah Ibu perintahkan untuk menghafalkan niat mandi besar. Ya, nah Bu, yang termasuk hadas besar apa? Jika kita keluar air mani atau disebut dengan ihtilam. Kemudian yang kedua jima, jika hubungan suami istri. Yang kedua haid, menstruasi. Yang keempat wiladah, melahirkan. Yang kelima nifas, mengeluarkan darah setelah melahirkan. Itu kita sucikan dengan mandi besar. Ya anak-anak ya. Nah, sudah jelas sampai di sini. Nah, nanti Ibu Guru akan sisipkan juga tata cara mandi besar di video ini ya, agar anak-anak lebih jelas bagaimana tata cara mandi besar. Ya anak-anak ya, begitu juga dengan bertayamum, meskipun anak-anak sudah mempelajari bab tayamum di kelas 3 kemarin ya. Nah, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ya, nah ketika anak-anak mencatat, cukup anak-anak mencatat hanya poin-poinnya saja. Ya anak-anak ya. Macam-macam toharoh dibagi menjadi 2. Bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Jenis-jenis najis dibagi menjadi 3. Yang pertama mukhafafah,
mutawasitoh, dan mughalazah. Mukhafafah najis yang ringan, kemudian mutawasitoh najis yang sedang, dan mughalazah najis yang kadarnya besar. Ya, hadas, bersuci dari hadas itu dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil mensucikan diri dengan berwudu atau bertayamum, sedangkan hadas besar dapat dilakukan dengan mandi besar. Ya anak-anak ya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempraktekkan tata cara mandi janabah ini dalam perihal wudu. Jadi yang hadis pertama menerangkan kepada kita dalam wudu ini dilakukan seperti halnya sholat, tapi membasuh kakinya diakhirkan. Ya, membasuh kakinya diakhirkan. Jadi setelah kemudian tuntas keseluruhan, ya, kemudian sampai dari kumur-kumur, ya, setelah itu istinsyaq wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian telinga. Nah, ini kaki nggak dibasuh dulu. Ini hadis bagian pertama. Jadi setelah nanti yang tadi selesai, habis, baru terakhir nanti pindah tempat untuk bisa membersihkan kaki, ya, bagian terakhir. Nah, kemudian adapun hadis yang keduanya itu menyempurnakan keseluruhannya dalam wudhu. Jadi sampai dengan kaki, baru kemudian bisa dilakukan seperti yang tadi, sela-sela, guyur kepala, kemudian sampai dengan selesai dan tuntas. Dan dua-duanya nggak ada persoalan, tinggal pilih mana yang paling mudah untuk dilakukan. Hanya tipis saja perbedaan untuk membasuh kaki dalam perihal wudhunya, apakah diakhirkan atau diawalkan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita coba praktek, ya. Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan keran dan juga menggunakan gayung. Bismillah. Yuk. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu, ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat, ya, banyak hal yang kotor. Supaya tidak berlama-lama, fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit, ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini, ya. Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini, ya, atau juga menggunakan shower seperti ini, ya. Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan, nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama, berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu, ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu, ya, embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawahnya dulu, supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana, ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air, ya. Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian, ya. Nah, seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati, ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan, ya. Lalu kita tadahi begini, ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan, ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik, kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu teman-teman sekalian, ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun, ya, sebelumnya sudah ada. Kita siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan, itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tanah. Dalam hadisnya itu, ya, tanah. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tanah itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun, ya. Jadi intinya membersihkan kotoran, mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh, ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu kita lebih baik sambil jongkok seperti ini, ya, sambil jongkok, karena mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan, ya.
Jadi ambil air, teman-teman bersihkan bagian kemaluan dengan rapi, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan ya, hadis yang keduanya, karena untuk mempercepat ya, untuk mempercepat ke praktek. Jadi nanti setelah dibersihkan, ambil sabun ya, di sabun diambil secukupnya. Kemudian nah seperti ini ya. Nah, kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Baik, nah, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat seperti ini ya. Kita mulai wudhu seperti halnya wudhu untuk sholat. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi ya, begini. Nah, sudah mengingat dalam hati kita ya, bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Baik. Nah, ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah, boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian, lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyak dan istinsyak seperti ini cara pertama. Nah, jadi saya sambil menyerap ke hidung bagian, bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya coba membersihkan bagian giginya, itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaknya boleh yang istinsyak dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung ya, bagian istinsyak dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyak, menghirup air ke hidung dan istinsyak dikeluarkan. Seperti contohnya ya, hirup ya, jelas ya. Baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah ya. Nah, seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, itu begini. Ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini, teman-teman. Nah, tadi sudah begini ke bagian belakang, begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot dimulai seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tadah di bawah seperti di tempat wudhu masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasanya saya matikan dulu begini. Tuh, ya, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu sampai selesai ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya ya, ini 2 kali, bisa 2 kali ya, 2-3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri ya. Nah, ini juga sama ya, 2-3 kali teman-teman sekalian. 2-3 kali itu ambil air lagi ya, kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah sekali. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan ya, diusap sini ke belakang, balikan kembali ya. Boleh langsung ke telinga begini ya, seperti ini boleh ya. Atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang ya, seperti biasa wudhu biasa. Bagian kakinya misalnya seperti ini ya, ambil begini kan. Nah, ini kan ya, bagian jari-jari jangan lupa teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi lagi ya, ke kanan, kemudian juga yang kiri ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan ya. Yang kirinya, nah ini mulai dulu, bersihkan ujung-ujungnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama. Bisa yang kedua, ini nggak dibasuh dulu kaki ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu?
yaitu ambil air seperti ini ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini, lalu di sela-sela sini ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah ya, begini ya teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi, ini biarkan mengalir nggak apa-apa, nanti terakhir kita dari gayung ya. Nah, seperti ini. Nah, saya letak ya. Nggak ada beda laki-laki dengan perempuan ya. Nah, seperti ini biasanya ya. Nah, setelah itu cukup, bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu teman-teman disebutkan dalam hadis, kemudian lagi mengambil air tertentu, bisa dengan ini, bisa dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan terbuka begini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu, tadi kan sedikit-sedikit ya, sela-sela. Kalau ini meratakan, kalau bisa menggunakan ini juga boleh, gunakan kerangnya. Saya coba contohkan pakai ini dulu tuh ya, secara menyeluruh, jadi selesai gitu ya. Atasnya ini 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini tuh. Ya, boleh pakai gayung juga, ini untuk kepala dulu ya, tadi kan kepala. Nah, baru setelah itu disiram ya, siram di seluruh tubuh. Ini sudah merasakan rata, sudah enak ya. Nanti ada hikmahnya loh, kenapa kepala dulu itu ada hikmahnya ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesegaran tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya ya. Lalu kemudian membasuh secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Ini kalau kepala sudah, kita turun dari sini ya. Nah, sampai selesai, terus rasakan ya. Ini juga penting ini, terus rasakan sampai dengan selesai ya, sampai selesai semuanya ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah, ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini sama kamera, kan ini bisa begini juga ya. Nah, ini tinggal begini aja, atau dipasang di atas seperti tadi ya. Nah, ini pasangkan lagi. Nah ya, kemudian seperti ini. Nah, ini lebih rata ya, ambil kanan ini pakai apa, pakai sabun dan seterusnya. Nah, kemudian selesai teman-teman sekalian. Nah ya, jadi ini sudah disabunin, udah rata semua. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat ya. Berpindah tempat tuh gini, supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita, sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil misalnya begini ya, kita masukkan. Nah, seperti ini ya, ini masuk kaki secara sempurna ya kan. Kasih lagi. Nah, seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih, gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Nah, seperti itu. Nah, cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita siram aja untuk selanjutnya gitu kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah, karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali ya tidak dipersalahkan juga. Tapi karena sudah selesai kan tadi wudu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudu lagi, tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan dan selesai tuntas. Nah, ini teman-teman admin nggak bawakan handuk, jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu, keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan. Ya, kita keluarkan menggunakan kaki kanan seperti ini ya, sambil kita mengucapkan ghufranaka
ya ghufranaka, atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah maafkan, karena saat tadi di kamar mandi kan kita nggak berzikir ya, nggak mengucapkan kalimat thayyibah, dan dalam situasi tempat yang tidak bersih dan penuh dengan godaan-godaan setan. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali. Jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan, kekuatan. Nah, itulah Islam mengajarkan kita. Teman-teman sekalian, itu yang bisa di-share, disampaikan. Wah, ini udah dicontohkan sepenuh hati, fisik dan jiwa. Jadi kalau belum jelas juga ya tinggal berikan petunjuk lah dengan cara apa lagi saya mesti mengajarkannya. Ini hadisnya sudah ditampilkan, maknanya sudah disampaikan, basah-basahan juga udah. Tinggal mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saling mendoakan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.